Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Shalom saudara, pagi ini Mas Murni kembali lagi kepada kita mengajarkan dialog gaya surgawi. Saudara, dialog gaya surga adalah artinya kita tidak berseru kepada keadaan, kita tidak berseru kepada sekeliling kita atau masalah-masalah kita, dan kita tidak berseru kepada orang-orang manusia yang seringkali kita andalkan. Itu namanya dialog kepada dunia. Tapi kalau dialog gaya surgawi adalah saudara hanya berseru kepada Tuhan. Meskipun kau punya beban, punya masalah, engkau cuma cerita kepada Tuhan. Engkau cuma diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara, itu namanya orang yang dialog gaya surgawi. Seperti Ibu Yesus waktu ada pernikahan di Kana. Dia bilang sama Yesus, mempelai keluarga pengantin kehabisan anggur. Saudara, dia nggak dialog kepada kepala pemimpin pesta. Dia nggak dialog kepada orang-orang yang hadir. Bagaimana ya problemnya, jalan keluarnya supaya anggur kita tercukupi. Tidak. Dia datang kepada Yesus, dia dialog kepada Yesus. Inilah yang dikatakan dialog gaya surgawi. Saudara, jangan pernah ceritakan masalahmu kepada manusia, apalagi kepada sekelilingnya, minta dikasihani, minta supaya semua simpati. Itu bukannya salah, saudara. Boleh. Tetapi kalau engkau lakukan itu, tidak ada pertolongan. Manusia cuma bisa berkata, ya kasihan, ya saya juga turut simpati. Tetapi tidak lebih daripada itu. Tetapi kalau engkau diam, cari Tuhan, bersekutu bersama Tuhan, engkau dialog dengan surga, maka gaya dialogmu bukan gaya dialog dunia, tetapi gaya dialog dengan surga. Apa yang terjadi saudara ketika kita punya dialog gaya surga? Yang pertama adalah saudara, kita akan berseru komunikasi dengan Tuhan, ya. Kita berseru-seru, kita punya komunikasi yang intim dengan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Inilah orang yang dialog dengan Tuhan. Orang yang punya dialog gaya surgawi adalah berseru, berkomunikasi yang intim dengan Tuhan. Bukan dengan masalah, bukan dengan orang sekitarnya, bukan mencari simpati perhatian, tetapi dia lebih cari hadirat Tuhan. Dia mungkin datang di ruang doa, dia mungkin datang di satu tempat yang sunyi, dia bersekutu seperti Tuhan Yesus. Dia berseru dengan Bapa di surga. Saudara, waktu dia berseru, Tuhan tolong dia, Tuhan campur tangan. Sama, pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, engkau harus punya dialog gaya surga. Artinya rubah. Saudaraku, jangan lagi cari manusia, jangan lagi mengeluh kepada manusia, tetapi engkau dialog sama Tuhan. Di pagi yang indah, di pagi penuh keberkatan, pagi belum memulai kegiatan apapun, saudara, rendahkan hatimu, dialog dengan Tuhan, ceritakan masalahmu. Saya percaya Tuhan punya jalan keluar. Karena Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, kata Tuhan, dan aku akan memberitahukan kepada perkara yang besar-besar. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita jangan berseru kepada manusia, tempat atau apapun. Datanglah kepada Tuhan waktu engkau berseru. Saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan punya jawaban yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku, dialog gaya surgawi adalah, saudaraku, suara iman kita kepada Tuhan. Saudara, bukan kekuatan manusia. Ingat, bukan kekuatan dunia ini, tetapi suara imanmu, saudaraku, kepada Tuhan saja. Suara imanmu berbicara kepada Tuhan. Suara imanmu berbicara kepada surga. Suara imanmu berbicara kepada Roh Kudus. Maka saya percaya ketika engkau lakukan itu, bukan kekuatan manusia yang kau dapat, bukan kekuatan dunia yang kau peroleh, tetapi kekuatan daripada surga yang akan membawa engkau dari kemenangan pada kemenangan. Yesaya pasal 42 ayat 9 dikatakan bahwa janji-janji Tuhan menjadi kenyataan. Saudara, Tuhan beritahu hal-hal yang baru. Wow. Ketika suara imanmu kepada Tuhan, bukan iman kepada manusia. Kalau iman kepada manusia namanya bisik-bisik. Kalau iman kepada manusia, contohnya, waduh, saya lagi kekurangan ini, saya kekurangan itu, saya lagi bergumul tentang ini, saya lagi butuh ini. Lalu dia cerita sama manusia, itu namanya iman kepada manusia. Tetapi kalau suara iman kepada Tuhan,
suara iman kita kepada Tuhan artinya kita cerita dan menyembah Tuhan saja. Yesaya 42 ayat 9 berkata, janji-janji Tuhan menjadi kenyataan. Bahkan Tuhan beritahukan hal-hal yang baru. Ada janji-janji Tuhan yang akan menjadi nyata dalam setiap pergumulanmu, nyata dalam setiap keluargamu, nyata dalam setiap bisnis usaha pelayananmu. Dan ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan beritahukan ketika engkau terus suara imanmu terus kepada Tuhan. Hari ini kerjakanlah dua hal, saudaraku. Punya dialog gaya surga, yaitu berseru kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan sekelilingnya. Dan suara iman kita hanya kepada Tuhan saja. Maka Tuhan Yesus yang akan membuat engkau akan menjadi orang-orang yang selalu melihat dan mengalami Tuhan hebat sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.